Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum modul 4 sistem otomatisasi industri yang berjudul instruksi lanjutan pemrograman PLC. Nah, untuk instruksi yang dipelajari ada 4 instruksi. Yang pertama ada instruksi compare, yang kedua ada counter, yang ketiga ada timer, yang keempat ada move. Lanjut ke instruksi timer. Nah, untuk instruksi timer ini kami sudah membuat sebuah rangkaian programnya seperti ini. Nah, jadi kami menggunakan dua buah input. Input yang pertama ada di alamat 0.00, input yang kedua ada di alamat 0.01. Nah, selanjutnya ada dua buah output. Output yang pertama ada di alamat 100.01 sebagai fungsinya untuk latching delay dan dalam si input yang timer ini. Nah, output yang kedua ada sebuah lampu yang dialamatkan dengan alamat 100.02. Lanjut, kita ngerangkai. Nah, untuk rangkaiannya, karena kita membutuhkan dua buah input, maka kita membutuhkan dua buah rangkaian input juga. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian sourcing. Nah, untuk sourcing sendiri, jadi kalau sourcing kan dari kalau input dari pin input, kemudian ke button atau sensor, kemudian ke negative power supply, dari positive power supply ke COM. Nah, untuk alamat untuk alamat 0.00 dihubungkan ke buttonnya atau ke switch. Nah, dari switch dihubungkan ke negative power supply, kemudian positive power supply-nya ke COM. Kemudian input yang kedua di alamat 0.01 dihubungkan dengan switch yang kedua, kemudian dari switch yang kedua dihubungkan ke negative power supply, dari positifnya ke COM. Nah, COM-nya yang dipakai cuma satu karena di input COM-nya satu COM untuk seluruh alamat input. Selanjutnya ada rangkaian output. Nah, rangkaian output ini juga dirangkai secara sourcing. Nah, untuk rangkaian output ini kita hanya menggunakan satu buah rangkaian yang ada di alamat 100.02 karena yang alamat 100.01 ini merupakan output untuk latching delay sebuah input yang timer ini, maka yang alamat 100.01 ini nggak usah kita rangkai. Jadi kita rangkainya hanya satu aja, yang alamat 100.02 yang lampu ini. Oke, nah karena kita ngerangkainya secara sourcing, jadi dari alamat 100.02 kita hubungkan ke lampunya. Kemudian dari lampu kita hubungkan ke negative power supply. Dari positive power supply kita hubungkan ke COM yang ada di alamat 102. Oke, itu untuk rangkaiannya. Selanjutnya kita upload rangkaiannya. Untuk cara menguploadnya ke menu PLC, kemudian work online. Nah, sebelum diupload kita harus menyalakan dulu PLC-nya. Nah, setelah nyala, kemudian disambungkan USB dari laptop ke PLC. Nah, setelah terhubung, baru aja kita ke menu PLC, kemudian pilih work online. Nah, setelah ada yang hijau-hijaunya berarti harusnya sudah masuk ke dalam programnya. Langsung kita upload ke menu PLC, kemudian pilih transfer dan to PLC. Ini kita tekan OK, kemudian yes. Setelah itu kita tunggu transfernya. Setelah selesai klik OK, kemudian yes lagi. Nah, kalau sudah, kita jalankan rangkaiannya. Tombol yang switch yang pertama itu input 0.01 sebagai button start. Tombol yang kedua untuk input 0.01.
Untuk tombol yang pertama atau switch yang pertama, dia sebagai input alamat yang 0.00. Button 2 input yang alamat 0.01 sebagai button stop untuk menyetop si rangkaiannya atau menyetop program. Oke, kita tekan switch yang di alamat 0.00 sebagai switch untuk start si rangkaiannya. Kemudian kita matiin lagi karena sudah dilatchingkan juga. Nah, setelah itu kita tunggu 5 detik baru lampunya akan menyala. Oke, kita ulangi. Nah, cara mengulanginya tinggal klik stop, kemudian kita ulangi start. Nah, kita tunggu selama 5 detik dan lampunya akan menyala. Oke, sekali lagi. Ini stop programnya, kemudian klik start dan lepaskan buttonnya. Ya, latching delay, kemudian menunggu 5 detik lampunya akan menyala. Oke, itu untuk instruksi dari timer. Nah, untuk instruksi selanjutnya ada instruksi counter. Nah, bisa dilihat dulu di rangkaiannya. Jadi kita menggunakan 2 buah input. Input yang pertama itu button start atau untuk pembacaan si counternya. Kemudian input yang kedua di alamat 0.02 ini sebagai input button reset. Jadi ketika counternya telah habis atau counternya mau direset kembali ke semula, maka bisa ditekan button reset itu. Kemudian ada instruksi counter di sini. Instruksi counter ini menggunakan 3 kali nilai atau set value-nya kita isi 3 kali. Jadi ketika si button start-nya ditekan 3 kali, maka output lampu yang ada di alamat 100.01 ini akan menyala. Oke, kita upload untuk program counternya. Cara uploadnya sama kayak yang timer tadi, ke menu PLC, kemudian klik work on LAN, yes, terus ada IO-nya, langsung ke PLC lagi, transfer to PLC. Oke. Yes. Nah, ini button start, ini button reset, ini lampunya. Klik button start yang pertama. Nah, dari counternya yang 3 dia berubah ke 2. Kemudian lepaskan buttonnya lagi, kemudian klik lagi, dia dari 2 ke 1 dan lepaskan lagi, kemudian ditekan lagi. Nah, karena dia telah membaca 3 kali pengcounteran, maka lampu di output yang 100.01 akan menyala. Lampunya ini menyala. Oke, kita tekan reset. Nah, dia set value-nya akan kembali lagi ke 3. Oke, kita ulangi. Ini 1, 2, 3 dan lampu akan menyala. Kemudian kita tekan reset dan lampu kembali mati. Oke, itu untuk instruksi counter. Oke, selanjutnya di sini ada instruksi move. Untuk instruksi move ini kita ada 2 buah eksperimen. Eksperimen yang pertama, kita akan memindahkan nilai desimal 5 ini ke alamat memori W0. Kemudian eksperimen yang kedua, kita akan memindahkan desimal 10 ini ke alamat memori W1. Nah, untuk cara memindahkannya tinggal diklik aja tombolnya. Kalau untuk yang atas untuk memindahkan 5 ke W0, kalau yang bawah untuk memindahkan 10 ke W1. Oke, kita simulasikan. Nah, sebelumnya di W0 itu sebelum dipindahkan desimal 5 ini, di W0 dia tidak terisi apa-apa. Maksudnya dia
bernilai 0000 gitu. Nah, sama dengan W1 dia juga bernilai 000 karena belum dipindahkan desimal 10-nya. Oke, untuk cara memonitornya kita ke memori dan dari memori masuk ke, kan ini banyak nih memori di PLC. Nah, kita pilih memori W dan nah kan ini belum ada nilainya. Nah, untuk cara mengetahui nilainya kita klik yang monitor ini dan klik monitor. Nah, bisa dilihat. Nah, ini semua memori W nilainya 0000 dalam heksadesimal. Nah, untuk cara pembacaannya dari kolom dan baris, maksudnya cara pembacaannya berarti kalau W0, cara pembacaannya dari W0 ini dan W0 atasnya berarti itu W0. Kalau di sini berarti W1, kalau di sini W2. Nah, kalau yang bawah berarti di sini W10, kalau di sini W11. Dan misal kalau di sini W100, kalau di sini W101 gitu untuk cara pembacaannya, jadi kolom dan baris. Nah, kita lihat nih di W0, dia awalnya kan bernilai 0000. Nah, bagaimana kalau kita pindahkan desimal 5-nya ke W0? Pindahkan. Oke, kita lihat memorinya. Nah, di sini kan yang tadinya 000 dia berubah ke 0005 gitu. Nah, selanjutnya eksperimen yang kedua, kita memindahkan desimal 10 ke W1. Yang awalnya W1 bernilai 000, ini W1 bernilai 000, maka akan menjadi 0000A setelah desimal 10 dipindahkan. Kenapa A? Kenapa ada nilai A-nya? Karena kan yang dipindahkan desimal 10, dia dikonversi ke heksa. Kalau desimal 10 dikonversi ke heksa, maka dia akan menjadi A. Nah, maka dari itu si nilai dari W1 itu 000A. Nah, seperti itu. Itu untuk instruksi move. Untuk selanjutnya ada instruksi compare atau comparison. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi kita akan membandingkan data yang ada di alamat memori D1 dan D2. Jadi misal ketika nilai dari D1 dan D2 sama-sama bernilai 0, maka lampu yang ketiga akan menyala. Kenapa lampu yang ketiga menyala? Karena D1 sama dengan D2. Berarti kalau equal, kalau sama dengan berarti lampu 3 yang nyala. Nah, kalau D1 kurang dari D2, maka lampu yang di less than atau lampu yang pertama ini dia akan menyala. Nah, kalau greater than berarti D1 lebih besar daripada D2. Nah, kalau not equal berarti dia tidak sama dengan D2, jadi lampu keempat yang akan menyala. Oke, kita akan simulasikan. Nah, data awal yang ada di D1 sama D2 itu bernilai desimal 0. Nah, karena nilai dari D1 dan D2 sama-sama bernilai 0, maka equal ini yang nyala, yang sama dengan ini yang nyala, maka lampu yang ketiga dia akan menyala gitu, karena D1 sama dengan D2. Nah, kalau kita ubah D1-nya kita ganti menjadi 1 dan D2-nya kita ganti menjadi 2, maka harusnya kan D1 1, D2-nya 2, berarti 1 kurang dari 2. Maka dari itu lampu yang not equal-nya dia mati dan lampu yang less than dia akan menyala karena 1 kurang dari 2, D1 kurang dari D2. Kalau kita ganti nilai dari D1-nya 3, nah maka 3 berarti 3 kurang 3 lebih besar daripada 2, berarti D1 lebih besar dari D2, maka yang akan menyala lampu yang kedua karena dia lebih besar. Kan 3 lebih besar daripada 2 ya. Nah, maka lampu yang akan menyala
lampu yang kedua. Kemudian lampu yang equalnya dia pasti akan tetap mati karena 3 tidak sama dengan 2. Nah, yang not equal dia baru menyala karena karena 3 tidak sama dengan 2. Nah, seperti itu untuk instruksi comparison atau compare itu sendiri. Oke, mungkin sekian untuk video tutorial dari modul 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.